Hai, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, sahabat muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kalau malam hari ini kita boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sahabat muda, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada malam hari ini, temanya adalah pasangan yang sepadan. Kita ambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-18, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan hidup panjang yang dijalani seumur hidup. Teman perjalanan yang kita perlukan bukan saja yang dapat menolong, namun pasangan yang dapat mendukung untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dalam masa pencarian pasangan hidup, sahabat muda perlu menemukan pasangan yang seiman dan sepadan. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Pasangan yang seiman bukan hanya sebatas berada di dalam lingkungan satu gereja, namun lebih daripada itu. Seiman yang dimaksudkan adalah memiliki buah pertobatan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat dalam melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara, sahabat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa memilih pasangan hidup itu adalah inisiatif Tuhan. Dengan kata lain, bahwa Tuhan menginginkan supaya kita boleh memilih pasangan hidup kita. Karena Tuhan ingin menyempurnakan hidup kita ketika kita memiliki pasangan hidup. Kita bisa melihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31, firman Tuhan mengatakan kepada kita, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah melihat semua yang diciptakannya, Allah memandang semuanya baik. Tetapi ketika ia melihat manusia seorang diri, Allah melihat hal tersebut tidaklah baik. Kemudian dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah juga berfirman kepada kita, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah memahami bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan teman hidup. Tetapi teman hidup yang diinginkan oleh Tuhan dari kita adalah yaitu teman hidup yang sepadan bagi kita. Jadi apa itu yang dimaksud dengan sepadan? Tadi kalau dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-18 kita sudah baca, Allah mengatakan kepada kita bahwa tidak baik manusia itu hidup sendiri. Allah ingin menciptakan kepada kita seorang yang menjadi penolong sepadan dengan kita. Apa artinya sepadan itu? Nah, kata sepadan kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang disebut dengan corresponding to himself, yang dapat diartikan melengkapi. Melengkapi apa? Banyak. Sepadan bukan berarti sama. Selain dapat diartikan melengkapi, sepadan juga dapat diartikan saling mengimbangi. Secara alkitabiah, sepadan berarti bahwa keduanya memiliki kedudukan yang sama. Tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah. Keduanya adalah sama-sama mitra kerja Allah dalam hidup berpasangan untuk membangun keluarga secara bersama-sama. Memiliki pasangan yang tidak sepadan atau tidak seimbang dapat membuat hubungan berpotensi untuk menghadapi berbagai masalah. Bila saat ini sahabat muda sedang dalam masa menanti atau mencari pasangan hidup, pastikan calon pasangan hidupmu itu seiman dan kalian berdua juga sepadan. Sementara bagi sahabat muda yang sedang menjalin hubungan berpacaran, cobalah mengevaluasi kembali. Sudahkah kamu berdua menjadi pasangan yang seiman dan sepadan? Saudara-saudara, sahabat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa poin yang mau kita perhatikan di dalam memiliki pasangan hidup yang sepadan. Yang pertama adalah bahwa kita harus seiman. Dan yang kedua, bahwa kita juga harus berdoa. Yang ketiga, bahwa kita juga harus melihat karakter. Dan yang keempat, kita melihat kesucian hidup. Dan yang kelima, harus dibarengi dengan yang namanya kasih. Tadi yang pertama mengatakan kepada iman. Nah, sahabat muda, iman adalah hal yang paling vital dalam memilih pasangan hidup. Ini merupakan kriteria pertama yang tidak bisa ditawar. Jadi artinya bahwa kita harus memiliki iman yang sama. Mana mungkin antara gelap dengan terang itu dapat bersatu. Kalau terang dan gelap itu disatukan menjadi kabur, menjadi abu-abu. Tadi yang kedua dikatakan berdoa. Jika kita di dalam memilih pasangan hidup, nah mulailah dengan berdoa untuk meminta pasangan hidup kepada Tuhan. Nah,
Sama halnya seperti Ishak ketika dia meminta pasangan hidupnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi dikatakan yaitu karakter. Ya, dikatakan di sana, apakah pasangan hidup kita itu memiliki karakter yang baik? Jangan minta yang aneh-aneh dalam berpacaran. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang keduanya memiliki karakter yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu kesucian. Artinya di dalam memiliki pasangan hidup, baiklah kita memilih orang yang mampu menjaga kekudusan atau kesucian hidupnya. Dan yang kelima tadi dikatakan adalah kasih. Kasih harus diusahakan, dirawat dan diperjuangkan. Cara yang paling mudah untuk merusak hubungan adalah dengan tidak memperdulikan sama sekali hubungan yang sudah kita bangun. Saudara, ada satu ilustrasi, jika kita ingin merusak kebun bunga, tidak usah kita membabat kebun bunga itu, tetapi biarkan saja kebun bunga itu kita begitu saja, maka dengan sendirinya kebun bunga itu akan rusak. Nah, jadi sahabat muda, di dalam membangun hubungan dengan pasangan hidup yang paling penting adalah kasih. Mari kita membangun di atas kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan saat memilih pasangan hidup? Apa yang dimaksud dengan seiman dan sebadan? Sudahkah kamu melihat ciri-ciri tersebut dalam diri calon pasanganmu? Ada beberapa ciri yang terlihat dari calon pasangan yang memiliki iman yang sejati. Yang pertama yaitu mencintai firman Tuhan. Kamu dapat memperhatikan bahasa tubuhnya saat sedang mendengarkan firman Tuhan. Apakah dia sungguh-sungguh atau sebaliknya? Yang kedua yaitu membenci dosa. Perhatikanlah kekudusan hidup daripada calon pasangan hidup saudara. Yang ketiga, bertumbuh dalam iman. Hal ini dapat terlihat dari buah pertobatan yang nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah si dia itu terlibat dalam kelas pemuritan, berkomitmen untuk bertumbuh secara rohani, dan terlibat di dalam pelayanan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa memilih pasangan hidup itu mudah-mudah gampang. Tetapi kalau di dalam memilih pasangan hidup, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberi yang terbaik di dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan masih memberkati kami, terutama kami di dalam memilih pasangan hidup kami. Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami boleh memilih pasangan hidup yang sepadan dengan kami. Tidak asal memilih ya Tuhan. Biarlah kami memilih pasangan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, bersandar kepada Tuhan, memohon petunjuk yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami anak-anak muda di tempat ini boleh memiliki pasangan hidup yang sepadan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Allah yang hidup kami syukur dan berdoa. Amin.